Nafas ditekan dari atas gini ke bawah. Kidul, macan kidul kono, Ludaya. Macan Ludaya, macan Ludaya. Setelah ini nanti insya Allah kita yang pertama akan proses untuk membuka 7 latifah siri atau pintu jalan gaib di dalam diri kita. Setelah itu baca Al-Fatihah lagi. Setelah itu aman anggap saya orang baru, saya cadili anggap bapak. Ya, karena memang guru itu ya orang tua batinmu gitu ya. Itu nggih. Itu yang kedua. Jadi setelah baca Al-Fatihah nanti setelah itu sebut nama diri sendiri. Setelah itu nanti langsung lanjut ke praktek ya. Praktek. Mas ini disambungkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya begitu aja gitu ya. Sekarang saya minta untuk siapa yang pakai kopiah hitam untuk ya panjenengan di situ, jangan ditunjukkan ke kamera boleh ngerekam dari situ aja. Sampai tuliskan sesuatu, sampai nulis sesuatu terserah, sampai tulis sesuatu ya, jangan dilihat sama kamera, saya juga nggak melihat, ini juga jangan saya melihat ya, sampai tulis sesuatu di situ, sampai tuliskan sesuatu di situ terserah, sampai menulis apa kira-kira mawon. Coba sampean sekarang matanya terpejam, nggih, terutama yang megang spidol itu ya, apa namanya Bu, sampean gini membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah, berikanlah saya petunjuk apa yang ditulis oleh orang itu di apa namanya, disuruh mengikuti saja enggak apa-apa. Karena belum terlatih jadi ya masih bingung. Kalau seumpamanya orangnya jauh diri bingung kira kalau semuanya orangnya susah belum ada pergerakan seperti ini, sing kaku aja sing lemas, sing kaku Kang, kaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembangunan untuk Padepokan Nur Jati Sholawati Al-Duni sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Setelah ini nanti insya Allah kita yang pertama akan proses untuk membuka 7 latifah sirri atau pintu jalan gaib di dalam diri kita. Jadi dalam diri kita itu ada 7 cakra, ada 7 cakra, atau bahasa tasawufnya itu ada 7 latifah, ada 7 jalan gaib untuk masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya di setiap satu latifah itu ada jalan masuknya sendiri-sendiri. Ya, ini besok akan kita lanjutkan untuk pertemuan bulan depan. Untuk pertemuan bulan ini kita akan praktek dulu, karena orang itu paling nggak seneng kalau banyak omong tapi jarang praktek, lebih suka praktek langsung saja. Sebenarnya ini adalah ilmu, bisa dikatakan ilmu rasa. Ilmu rasa itu sebenarnya hanya bisa dirasakan ketika sudah diamalkan. Tetapi ini nanti saya akan mencoba untuk menyambungkan rasa yang saya rasakan ke dalam diri panjenengan. Maka panjenengan harus sambung sama saya. Paham? Panjenengan harus sambung sama saya. Inilah yang dikatakan seberapa besar masuknya ilmu ke dalam diri murid tergantung seberapa besar, seberapa cinta murid kepada guru. Walaupun dikasih apapun, ilmu apapun, enggak sayang, sini sama apa sini? Nah, sini pintar. Inilah yang dinamakan dengan seberapa besar ilmu masuk ke dalam diri murid tergantung seberapa besar cinta murid ke dalam diri guru. Jangan ada penghalangnya dulu. Wes, aku nyuwun neng sampean, jangan ada pikiran apapun tentang saya dulu. Kalau emang iya ya wes, saya minta maaf. Tapi supaya sampean jauh-jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Batam ke sini, supaya sampean tidak rugi. Dihilangkan dulu semua suujon atau pikiran buruk tentang saya. Jangan sampai ada penghalang, alah Gusudin ki tukang ngapusi atau apa gitu. Dihilangkan dulu supaya ilmunya bisa masuk. Suujon dulu, benar-benar husnujon dulu, berprasangka baik dulu. Oh, mungkin beliau nggak bisa apa-apa tapi Allah bisa mengapa-apakan beliau gitu. Anggap aja begitu ya. Jadi seberapa ilmu masuk ke dalam diri panjenengan, tinggal seberapa besar panjenengan yakin atau cinta kepada guru. Sekarang saya panjenengan minta untuk beristighfar dulu. Beristighfar, nanti setelah beristighfar, setelah itu nanti kita buka dulu 7 latifah sirri di dalam diri panjenengan. Ini ada leluhur yang datangnya, ini yang di depan ini. Coba disambungkan dulu santri, satu santri minta ya. Oh, sampai enggak apa-apa Kang. Monggo sini. Nah, ini bacakan dulu Al-Fatihah, sambungkan ke dalam diri beliau. Nah, ini nanti yang pertama membuka 7 latifah sirri yang ada di dalam diri panjenengan. Yang kedua nanti praktek gerak rasa. Gerak rasa. Jadi sampean belum bisa melihat tapi sudah bisa merasakan. Belum bisa melihat tapi insya Allah sudah bisa merasakan. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga membuka cakra asna, melihat, nggih. Melihat Pak insya Allah, walaupun hanya masih sebesar
mungkin bayang-bayang atau hanya muncul dirasa, itu harus dilatih membuka basiroh. Yang ketiga nanti belajar untuk praktek raga sukma. Ini kalau nutut waktunya, kalau nggak nutut yang penting sampai ke tahap membuka cakra asna dulu. Cakra asna itu di mana? Letaknya di tengah-tengah alis. Ini namanya cakra asna, tengah-tengah alis. Cara membukanya nanti dengan asma ya latif. Kalau cakra mahkota untuk raga sukma itu di ubun-ubun. Zikirnya hu. Makanya kalau lagi zikir terus nanti berasa seperti dingin, terus seperti kita melihat seperti diri kita, itu berarti masuk ke dalam raga sukma. Nggih. Paham ya? Pak, insyaallah ini nanti yang sudah minum kapsulnya bisa langsung praktek, dan nanti sedikit-sedikit basirohnya insyaallah akan terbuka. Dan Pak, insyaallah nanti panjenengan yang terpenting yang di rumah diamalkan kalimat la ilaha illallah setiap hari setiap habis sholat 333 kali ya. Sama saja sebenarnya yang minum kapsul atau enggak yang tidak, tetapi yang tidak tolong powernya atau setrumnya ditingkatkan, yaitu puasa 3 hari, kalau lebih bagus 7 hari, diambil Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya nggak tidur. Yang tadi tidak minum kapsul, yang minum kapsul nggak usah. Dan kalau yang minum kapsul cukup zikirkan 313 kali, 333 kali setiap habis sholat. Yang belum, kalau bisa disertai puasa Selasa, Rabu, Kamis, malamnya Jumatnya tidak tidur. Oke sayang, ini adalah ilmu rasa. Jadi saya akan mencoba menyambungkan rasa yang pernah saya rasakan. Jadi ilmu rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Sampai bisa merasakan manisnya kopi karena sudah meminumnya. Kalau belum ya nggak percaya. Makanya jangan gampang bercerita kepada orang tentang apapun yang jenengan rasakan nanti. Aman bisa raga sukma, ngobatin orang, dapat keris, jangan cerita sama orang. Kecuali sampean siap dicaci kayak saya. Kecuali sampean siap dicaci. Kalau sampean tiba-tiba kok ketemu orang kok kayak kok bisa udah kayak tahu ya apa yang mau disampaikan orang ini, itu jangan sampai diceritakan sama orang. Nanti sampean dikira wong gendang. Karena ini ilmu rasa. Ilmu rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Kalau nanti sampean pertontonkan atau sampean tunjukkan, siap-siap dikatakan wong gendang. Lek dikate gendeng ya aja nesu. Mergo itu resikonya. Sebab itu di luar dari kenalaran. Saiki nalar apa ora coba? Ya enggak nalar. Sesuatu hal bisa tapi nanti kita praktekkan di sini. Kita praktekkan yaitu tentang ilmu rasa tadi. Salah satunya nanti akan kita lakukan insyaallah nggih. Jadi ilmu rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Makanya panjenengan terus amalkan sampai sampean merasakan. Kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, sudah bisa merasakan nikmatnya zikir, berarti ilmunya sudah masuk ke dalam rasa. HP mana bentar. Ngaten nggih? Terus diamalkan nggih, diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Ngaten nggih? Insyaallah. Nggih, sekarang dimulai ditata dulu hatinya. Sambungkan dengan saya. Cara menyambungkan dengan saya bagaimana? Yang pertama, ketika nanti membaca sholawat, ini mulai masuk di kata asrar nih ya. Jadi ketika nanti membaca sholawat nuridat, saya menyebut di kata asma'i, sebut dulu orang tuanya panjenengan. Terus setelah itu nanti baca al-fatihah, nggak usah pakai bismillah ya. Kenapa tidak memakai bismillah? Karena kasih sayang atau rahman rahimnya atau bismillahirrahmanirrahim, rahman rahimnya sudah ada di dalam diri orang tua panjenengan. Itu kan banyak yang tanya, Gus kenapa kok ketika membaca asma'i tidak memakai bismillah? Sebab rahman rahimnya sudah diturunkan ke ibu bapak panjenengan, jadi langsung bisa menyambungkan di al-fatihahnya. Setelah itu nanti sebutkan nama saya, terus setelah itu baca al-fatihah lagi. Setelah itu sampean anggap saya orang tua, saya cacili anggap bapak. Karena memang guru itu ya orang tua batinmu gitu ya. Itu nggih. Itu yang kedua. Jadi setelah baca al-fatihah nanti setelah itu sebut nama diri sendiri. Setelah itu nanti langsung lanjut ke praktek ya. Praktek. Mas Kiki disambungkan dulu beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama Mas Dimas ada kerasukan ini loh. Awas gigit loh, ancaman digigit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Ya. Tidak apa-apa. Lihat ke dalam dulu, Sayyid. Nggih. Nggih. Sekarang saya minta praktek ya. Prakteknya begini. Tangannya jempol nempel jempol nempel ini duding, ini nempel nempel ya, bundar. Oh ngono toh. Tuh ya, tet taruh di sini. Nah, sila duduk tegak, belakangnya tegak, belakangnya tegak, belakangnya tegak. Belakangnya tegak, duduknya tegak, kepala tegak. Matanya terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i. Sebut nama kedua orang tua. Baca Al-Fatihah. Sebut nama saya, Samsudin. Al-Fatihah. Sebut nama diri jenengan sendiri. Al-Fatihah. Lanjut. Wasyifati 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 wa ala alihi wasahbihi wasallim. Nanti di kata Muhammadnya tarik nafas nggih. Di kata Muhammadnya tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Muhammad, tarik nafas. Buang nafas pelan.
di dalam hati. Boleh ikuti bacaan saya sambil tahan nafas ya. Nanti setelah itu keluarkan nafas dengan zikir Allah, Allah, Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Jadi diikuti saja keluar masuk nafas dengan zikir nafas, yaitu masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Diikuti saja. Sekarang tarik nafas dari hidung. Dalam hati membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terbukalah seluruh 7 latifah siri yang ada di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas nafas. Sekarang rasakan keluar masuk nafas dengan zikir hu, Allahu, Allah. Bayangan atau melihat seperti di dalam gelap, seperti ada bayangan ketika mata jenengan terpejam, jangan sampai takut. Pusatkan di tengah-tengah alis, jangan takut. Mata terpejam, pusatkan di tengah-tengah alis. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas saja, ikuti saya dalam hati saja. Tarik nafas, ikuti saya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah, terbukalah mata batin saya dengan izinmu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepaskan nafas, zikir Allah, Allah, pusatkan di kening. Sudah cukup. Hidupkan lebih lampunya. J, monggo dibuka matanya. Sekarang duduknya agak jangan berdempetan, agak bertenggangan. Yang penting tangannya bisa begini.
Enggak, gini aja enggak apa-apa. Ya, situ aja enggak apa-apa. Jangan jauh-jauh. Yang penting tangannya bisa merenggang. Yang penting tangannya bisa merenggang. Iya. Ini ilmu ini juga disebut dengan ilmu rasa atau gerak rasa. Jangan sampai dibatasi dengan pikiran kita. Jadi masukkanlah kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Ini banyak sering terjadi. Tiba-tiba pernah suatu ketika saya diundang untuk mengobati seseorang yang sakit sudah 3 tahun, nggak bisa jalan, bawa ke dokter sampai dibawa ke Amerika, sudah pulang nggak bisa jalan. Ketika sampai di sana, saya membaca kalimat ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Saya mohon kesembuhan untuk saudaraku ini ya Allah, innama amhu. Ketika membaca seperti itu, tiba-tiba tangan sama kaki saya itu ingin bergerak, berjalan. Saya ikuti, berjalan, nggak taunya ke belakang rumah. Di belakang rumah itu, saya itu seperti mau meranggeh, tangan itu seperti mau ngambil daun alpukat. Ya, karena pengen saya ambil, ya saya ambil daun alpukatnya itu. Punya orang itu tapi. Nah setelah itu saya ambil, wah ternyata saya tadi itu diminta untuk mengambil daun alpukat ini. Dan alpukat ini, daun ini, insya Allah sebagai obatnya. Nah setelah itu saya minumkan, ya alhamdulillah orangnya sembuh. Jadi intinya, ilmu rasa itu jangan sampai melawan batin. Jadi ketika jenengan pengen belajar ilmu hikmah, yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin itu apa? Yaitu zikirullah. Itu adalah makanan batin. Yang kedua, jangan sampai melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan batin. Mentang-mentang wong lanang nyenani bojo sak geleme dhewe. Ini namanya bertentangan dengan batin. Nesu-nesu. Ini semua hal yang sebenarnya diri kita ini kalau ada suatu hal yang nggak pas itu sudah berasa kok di dalam diri kita itu. Aku harusnya kudu ini nggak ngini, kok aku ngini. Melawan batinmu dewe. Iki duduk barangku tapi kok tak colong gitu. Itu karena apa? Karena nggak punya pengendalian yang diri tadi, dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka jangan suka melawan batin. Kalau ingin belajar ilmu batin, kuncinya yang kedua, jangan suka melawan batin. Jangan suka membunuh batin. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus mau nuruti batin. Saman punya ibu, kamen kangen pengen ketemu ndang budal. Ojo mikir ibuku kadang yo jengkeli yo, aku ra dikai duit to. Ibuku pelit nesuan ngamuan. Ojo ngono. Enek tanggamu seloro, yo ndang tilik ana. Ojo dak ngenteni kongko keburu mati. Apa barang api ditunda-tunda wi elek. Tadi nunda barang elek wi api. Ya. Yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Yang kedua, jangan sampai bertentangan dengan batin. Yang ketiga harus menuruti batin. Batin ini sing api, pasti iso ngrasani itu bisa. Nah, kalau ini nanti jenengan istiqomahkan, maka ini nanti panjenengan batinnya akan selalu dituntun oleh Allah. Kuncinya sebenarnya ya tadi zat sifat tadi. Kalau kita hidup ini biasa menjalankan sifat-sifat ketuhanan, ya Rahman ya Rahim, apik karo tonggo, apik karo bojo, hidup kita nanti ya dituntun sama Allah. Kuncinya cuma seperti itu tak sebenarnya. Jadi ilmu hikmah itu seperti itu. Ketika hidup kita menjalankan sifat-sifat ketuhanan, senang baca bismillah, akhirnya hatinya penuh dengan kasih sayang karo tonggo, karo anak yatim, karo wong-wong, itu akhirnya diri kita juga dituntun oleh Allah. Itu kuncinya seperti itu sebenarnya. Ilmu hikmah itu nggak ada yang jin-jin dan junjak, nggak ngerti ya kadang-kadang. Kalau aman ada itu biasanya karena hawa nafsu, akhirnya kemasukan jin. Kalau ilmu hikmah nggak ada. Ilmu hikmah itu sama, ya ilmu tarekat itu, ilmu perjalanan mendekat kepada Allah. Cuman jalannya mungkin ada yang mentafakuri bismillah, asma bismillah itu saya dulu selama 3 tahun membaca bismillah, mengkaji tentang bismillah itu suwi Kang. Titik ba itu bagaimana, titik 2 itu gimana, ba itu maksudnya itu lama. Bismillah tak itu ngajinya suwi. Kalau ngaji gue sama nggak bisa belajar ilmu hikmah. Itu ngaji di pondok belajar titik ba itu. Ngamalkan bismillah, mentafakuri bismillah itu suwi ini rame-rame. Nggak dijelasin yang umum ya di kok nih sirik kok repot malah nanti berupa jadun gitu di pondok-pondok adanya. Nah sekarang ilmu rasa itu sebenarnya ketika kita bisa merasakan nikmatnya,
asma-asma Allah ini nanti akan muncul sebuah pergerakan. Makanya enek wong sing maca la ilaha illallah terus awake obah-obah kabeh wonge kelebonan jin sing ngarani kuwi asline ya ora ngerti jin kan ada. Ini orang tarekat ini sebenarnya karena begitu cintanya, begitu nikmatnya membaca asma-asma Allah sehingga raganya nggak mampu. Dalam arti seperti kita mendengarkan musiknya enak terus gerak-gerak, itu beda antara musik dan asma Allah. Asma Allah itu membuat ketenangan, bukan kesenangan. Beda ya, sangat beda sekali. Jadi sekarang kalau suwun untuk panjenengan tangannya boleh direntangkan, wes sak nyamane direntangkan apa diginikan apa digini, yes, monggo. Direntangkan boleh, matanya terpejam. Nanti akan muncul sebuah rasa, untuk itu nanti diikuti tidak apa-apa. Matanya terpejam supaya rasanya bisa sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Berikanlah saya gerak rasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Diikuti saja, jangan malu-malu. Ikuti, jangan malu, santai mawon. Sambil tetap baca dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diikuti, jangan malu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Allah. 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 Cukup baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca la ilaha illallah, masukkan dalam dada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Ya, cukup. Kita baca Allahu Akbar. Cukup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup. J, baca Allahu Akbar. Ampun nggih? Buka matanya. Ya. Insyaallah. Capek? Keju tangannya. Sekarang nyantai Maman, pun nyantai. Sekarang nyantai saja, nyantai, santai,
santai. Sekarang pun terbuka, santai. Saya mendengar sesuatu tak? Santai sekarang. Hiji, santai ge, santai mawon. Sekarang saya minta untuk siapa saja yang mau menulis sesuatu. Kita akan praktek untuk melihat sesuatu hal yang tidak terlihat atau ditutupi. Cara untuk terawangan. Acung, siapa yang mau? Oh iya. Semoga ini belakang pakai masker dulu ya, pakai masker dulu. Sini. Kembali sana tempat jenengan. Ya, bentar. Oke, sebentar. Nanti dulu, ge. Kedap dulu, ge. Praktek dulu. Oke, nanti dulu. Coba saya kasih itu juga itu. Siapa pakai kopiah hitam itu? Pakai kopiah hitam itu. Iya. Sampai di situ ya. Sekarang sampai di sini biar nggak kelihatan. Sampai di sini, ya. Di sini, di tengah-tengah sini, di tengah-tengah sini. Ya. Iya, wis itu aja, wis itu. Nah, sini maju. Nah, wis itu aja, wis. Di situ ya. Sekarang saya minta untuk siapa yang itu? Yang itu yang pakai kopiah hitam untuk ya, panjenengan di situ. Panjenengan di situ. Jangan ditunjukkan ke kamera. Kamera boleh ngerekam dari situ aja. Sampai tuliskan sesuatu. Sampai nulis sesuatu, terserah. Sampai tulis sesuatu ya. Jangan dilihat sama kamera, saya juga nggak melihat. Ini juga jangan melihat, jangan ada yang melihat ya. Sampai tulis sesuatu di situ. Sampai tuliskan sesuatu di situ, terserah. Sampai menulis apa. Wes durung. Kita tulis mikir tulis apa. Wes sembarang tulis apa wes. Wes sembarang tulis apa wes. Sudah belum? Burung sih mikir wes ini. Tulis apa sembarang sampean wes. Sampean tulis apa yang mau sampean tulis. Mikir aja. Mikir nulis bojomu apa nulis apa pacarmu. Udah punya istri belum? Kang, sampun gak ada istri dereng? Oh sudah, ya wis. Ndang ditulis apa? Tulis apa ndang? Sampun dereng? Sudah, ditutup ya, ditutup. Terus ada pulpen satu lagi nggak pulpen? Ya wes pulpen ya. Jangan nanti dari situ aja wes, jangan. Mas, sudah situ aja, sudah dikasih. Ini. Ya, minta kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lek kleru aja diguyu. Jenengane we ya nebak. Lek kleru ya biasa ta. Sekarang jenengan saya minta untuk terpejam. Dan yang pegang pulpen silakan ditulis di kertasnya tadi. Sampean tulis kira-kira mawon. Coba sampean sekarang matanya terpejam. Nggih, terutama yang megang spidol itu. Siapa namanya Bu? Sampean gini, membaca Bismillahirrahmanirrahim.
dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah, berikanlah saya petunjuk apa yang ditulis oleh orang itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pusatkan di kening. Pusatkan di kening. Oke, cukup. Sudah ketemu jawabannya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab ngacung? Kira, nih pikiran tidak ada yang muncul kira-kira tulisan apa gitu? Saya suka kesudi. Saya tidak ada yang suka Pak, istri saya. Itu kira-kira yang beliau tulis itu seperti ini kamera. Ya. Seperti ini, kira-kira itu seperti ini. Tuh, kira-kira kayak gini. Insya Allah ditulisnya seperti ini. Oke sayang. Coba panjenengan, coba apa yang sampean tulis di situ? Siap. Ya Allah, saya juga iya. Ya Allah. Coba diberdirikan, apa itu? Coba. Apa itu? Siap. Nggak ada tepuk tangannya oh. Kayak tukang sulap ya. J, monggo. Sekarang gantian. Coba sini. Tasnya. Pulpennya aja. Suwun nggih. Sekarang saya minta ini kalau dapat kalau sesuai. Saya kasih hadiah berupa sorban. Kalau bisa nebak baik. Kalau bisa nebak saya kasih hadiah sorban. Yang mau menulis ngacung. Yang mau menulis. Oh ya, tuh yang di ujung tuh, sini. Tuh, di ujung apa-apa wes. Wes sembarang ke sini. Sampean juga ke sini. Sembarang wes. Monggo. Ada spidol lagi enggak ya? Monggo. Ini Bapak ini kok. Berikan. Oke. Ada pulpen lagi enggak sayang? Iya. Ada spidol lagi? Satu bawa sini, satunya bawa sini, wes. Sini. Monggo dituliskan apa yang mau ditulis. Ya, sampai nanti yang sana dulu. Siapa? Yang mana tadi? Oh iya, monggo dituliskan saja apa yang mau jenengan tulis. Kalau saya nulis nanti saya dapat hadiah ya. Masa iya saya nulis? Ya kasih siapa yang menulis? Dia saya sendiri. Ya kasih siapa itu? Monggo siapa yang mau menebak? Hadiahnya sorban. Sorban bisa 5 juta. Nanti hadiah. Sebenarnya gini,
apabila mahar itu adalah pengganti kafaroh. Ganti kafaroh semuanya puasa 41 hari, satu harinya memberikan kafaroh untuk pengganti puasa kayak gitu. Ini sebenarnya hanya seperti itu. Hanya seperti itu sebenarnya. Jadi bukan pengganti sebagai riadohnya atau kafarohnya gitu. Dan itu pun nggak harus. Ada jual beli saya. Senang ibu aku. Monggo ditulis bebas sak gelem wis aman. Arep tulis pacarmu, mantanmu, apa tulis karepmu wis. Ada ya? Sudah. Terus sekarang gantian, jangan ini, coba yang itu dikasih kertas sama apa gitu. Kertas sama pulpen ada nggak? Hah? Kertas ya wis. Sudah tulis jawabannya belum ya? Coba sekarang semuanya itu ditutup dulu. Ditutup. Sekarang matanya terpejam. Matanya terpejam. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya memohon petunjukmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Berikanlah saya petunjuk apa yang ditulis oleh saudaraku itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tengah-tengah alis di woi suwi-suwi ngono mosok suwi ra. Melek. Coba yang megang kertas ditulis. Yang megang kertas ditulis. Kira-kira apa? Kira-kira sing muncul nih bayangan apa? Nanti dapat sorban. Coba itu kasih pulpen. Ini yang megang kertas itu. Ini jawaban dari bapaknya ini. Salah itu. Saya bukanya belum karena belum buka pun insyaallah enggak, yang itu salah itu. Salah, enggak serbannya satu. Enggak apa-apa walaupun salah saya kasih. Maju, Pak. Tidak apa-apa, yang penting berani saja. Barakallah. Ini sorbannya. Amit salim dan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Barakallah. Bentar nggih. Barakallah. Coba sini, siapa yang sudah nulis lagi? Iki mah bukan ini curhat ini curhat ini. Iya.
Iya, jawabannya coba dibuka. Coba ke sini. Ada yang masih iya benar-benar rempet-rempet titik ya. Rempet-rempet titik. Oh ini ada juga. Ini yang ngasih jawabannya. Rasul, aduh. Agak panjang. Ya rempet-rempet dikit. Rempet dikit kasih hadiah. Rempet-rempet dikit. Kasih tasbih. Iya. Ini kasih sana satu. Nggih. Cukup nggih? Cukup untuk permainannya. Sekarang kita praktek untuk apa sayang? HP. Ayah nggak pegang HP. Coba pegang mic. Minta Umi. Yes. Untuk biasanya praktek-praktek hadiran atau mediumisasi. Terkadang di rumah pengen ngisi orang dan sebagainya begitu. Untuk praktek itu sebenarnya mudah. Yang terpenting tahu tentang teknik-tekniknya. Tahu tentang tatarannya itu sebenarnya mudah. Apabila tahu tentang teknik-tekniknya. Di sini nih. Di sini di belakang coba agak minggir sini kan, agak minggir ya, agak minggir, ya agak minggir, agak minggir, ya sampean nggak apa-apa, sini, sini sampean, ada sana, diri aja enak, iya, sebenarnya kita itu kan sering kalau ya dari situ aja, dari situ aja, dari sini aja, ya. Biar tahu belakangnya. Ini saya itu kan. Jadi ini adalah portal sebenarnya di sini adalah portal. Makanya kita kalau biasanya ke tempat yang angker atau yang wingit itu biasanya di belakang ini mengkorok di bagian tulang belakang ini. Nah ini mengkorok di sini ini karena portalnya kita. Portal. Ini adalah portal. Jadi untuk membuka portal itu ya tinggal baca aja kuncinya tadi. Dibaca kuncinya. Terus setelah itu nanti tinggal dibukakan gitu. Baca kuncinya dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Bukalah portal orang ini. Terus powernya sebenarnya pada bacaan yang sering kita baca. Kalau kita sering baca kalimat la ilaha illallah, maka akan sesuai dengan kerentek hati. Semuanya tinggal sesuai kerentek hati. Jadi nggak harus sesuai dengan apa yang saya katakan, tinggal sesuai dengan kerentek hati jenengan itu. Terus setelah itu, umpamanya begini nih, gimana ya? Ini mesti dibuka, tangannya dibuka, nah dibuka gitu. Nah semuanya ini ingin mengisi silat hadiran teman, mengisi silat hadiran, silat goib gitu ke orang. Caranya begini, tarik nafas sampean, terus baca kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masukkanlah dalam diri saudaraku ini silat goib. Mau silat apa, mandi atau apa terserah. Terus tarik nafas, ditekan dari atas gini ke bawah. Di apa namanya? Disuruh mengikuti saja enggak apa-apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena belum terlatih, jadi ya masih bingung. Kalau seumpamanya orangnya coba berdiri, bingung irap. Kalau semuanya orangnya susah belum ada pergerakan seperti ini. Oh, sing kaku, sing lemas, sing kaku Kang, kaku. Nah, kaku gitu. Kalau semuanya orangnya lemas, pertama kali mengisinya di apa namanya itu? Dipancing dulu nggak apa-apa.
dipancing. Kalau untuk hadiran yang pertama, kalau orangnya itu masih belum bisa, contoh baca bismillahirrahmanirrahim, baca kalimat la ilaha illallah, terus diputarkan, nanti bentuk jurus dia, terus diikuti aja, terus diikuti, terus jangan dilawan, terus diikuti, nanti akan membentuk sebuah jurus, terus diikuti, terus joget apa jurus. Asik aku. Cukup. Sini. Kalau untuk sini, kalau untuk agar untuk mediumisasi itu ada dua. Ada yang di energinya saja yang ditempelkan, ada yang dibuat tidak sadar total. Nah ini tergantung dari powernya, dari power yang menarik itu sendiri. Sebenarnya menarik itu nggak harus melihat, merasakan pun juga bisa. Dengan cara kita benar-benar menjadikan diri kita adalah khalifah fi ardi, pemimpin. Itu, saya. Kalau untuk dibuat yang tidak sadar, itu berarti kita mengambilnya dari bangsa Abdul Jumud. Kalau untuk yang sekedar menempel dari Amar, umpamanya di rumah ada gangguan begitu. Jadi Bahan baca kuncinya dulu. Ini nanti akan berasa kalau sama sering zikir, akan berasa antara hangat dan panas. Nanti akan sangat berasa. Contoh, baca kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya menarik jin yang ada di tempat ini gitu. Allah. Kalau seperti ini, nanti tinggal ditanya, jenengan tanya, Mbah, sampean napo ini macan ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nggak biasa kerasuan yang ngomong pun ya angel. Kalau biasa kerasuan bisa. Assalamualaikum. Oh, iso ngomong. Enje, sampean teng pundi niki wau? Nyawanga. Sampean teng pundi niki wau? Tak celuk. Lah tak tarik, pengen tak takon. Aja mendelik Mbak Ngudi. Aja mendelik Ngudi. Ben, jenengan wau teng pundi ya? Jenengan asline pundi? Asline jenengan pundi? Kidul. Oh, macan kidul kono. Ludaya. Macan Ludaya, macan Ludaya. Nggih, Bun, monggo. Amit mau nganu ngejak dolan. Monggo, Konsul. Nyapa sampean monggo. Nyapa. Monggo. Monggo yang mau latihan hadiran dan lain sebagainya, nanti akan, yang terpenting di rumah dilatih ya. Yang pertama powernya yaitu ketika membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nanti terserah hati panjenengan. Jadi kitabnya itu ada di dalam hati kita. Kitabnya itu nggak perlu harus pakai panduan. Sebenarnya juga saya ada panduannya, tapi sebenarnya nggak perlu pakai panduan, karena panduannya itu hati kita. Saya itu mengamalkan amalan ini itu dulu tidak pernah dijelaskan untuk ini, untuk itu, bisa ini, bisa itu, demi Allah enggak. Hanya disuruh oleh abah saya itu berjalan kaki ke 9 wali dengan terus mengamalkan tidak boleh putus kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ketika itu nggak tahu kalau lagi ngobatin orang ya mulutnya ngomong seperti itu. Ya Allah, dengan izin dan ridhomu, dengan kalimat la ilaha illallah sembuhkanlah orang ini gitu. Ya sembuh dengan izin Allah. Kalau yang sembuh, kalau yang nggak sembuh ya berarti belum disembuhkan. Kuncinya hanya itu, bismillah, dan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terpenting kalau ada apa-apa, ya Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, berilah saya keselamatan. Semuanya di jalan ada rampok, ada begal dari kejahatan senjata api maupun senjata tajam. Itu aja. Nanti terus dikit terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu aja. Kalau mau ngobatin orang ya seperti itu. Ada orang sakit nih, kita pengen ngobati orang itu, biasanya nanti akan ada pergerakan di tangan itu.
rasanya akan muncul. Kalau tidak kalau memang tidak muncul ya, yang penting di bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, sembuhkanlah orang ini. Baca kalimat terus la ilaha illallah sampai hati ini sampean benar-benar plong, benar-benar nyaman, terus baru ditiupkan ke air tersebut, terus diminumkan ke yang sakit gitu. Sampai nanti insya Allah akan merasakan beberapa hal insya Allah ketika mengamalkan amalan ini. Nggih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Pak, insya Allah akan saya jawab. Dalam ribet sayang doa puasa. Nah pertanyaannya bagus ini. Sini tak kasih hadiah karena saya belum jelasin itu, udah ngasih tahu. Sini tak kasih hadiah. Iya, hadiahnya yang tersisa tinggal sorban 2, minyak asma 3 sama kapsul. Sama pingin yang mana? Ojo ngomong kabeh. Tak ajar. Ingin apa sama ya? Rusak kerso. Oke. Tak panjenengan itu insya Allah saya ini sorban mawar. Sorban ini kita mau sholat mungkin insya Allah ngalir tengkulo. Dianurin, ditubas riyen. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Barakallah. Pakai ya. Karena belum puasa jenengan nanti ketika makai ini agar bisa merasakan puasnya puasa Selasa, Rabu, Kamis nggih. Mun barakallah. Nggih. Untuk niat puasanya nawaitu sumahodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Bisa diulang? Nawaitu sumahodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Niatnya puasanya nawaitu sumahodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Ngoten niat puasanya untuk yang 3 hari. Monggo, ada yang tanya lagi? Monggo. Iya. Satu dulu ya. Saya jawab dulu satu dulu. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu sebenarnya kita itu yakin ketika diri kita itu sudah melihat. Lalu yang melihat itu yang mana? Yang melihat itu yang mana? Contoh, ketika kita yakin amalan kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Salah satunya itu harus memahami tentang bacaan yang kita baca. Yang kita baca itu apa? Allah. Di situ ada alif, lam awal, lam akhir, dan ha. Alif itu sebagai syariatnya. Alif itu awalnya, syariatnya. Jadi terus mengamalkan syariat, nanti setelah itu berjalan menjadi lillah. Jadi ketika alifnya itu sudah ditinggal, maunya maju ke depan, berarti kalau Allah alifnya itu hilang menjadi lillah. Lillah itu berarti ketika mengamalkan sholat dan lain sebagainya sudah bukan karena takut neraka atau ingin surga, sudah benar-benar lillah. Lillah karena Allah. Ketika sudah lillah, maka ketika lam awalnya ditinggalkan menjadi lahu. Lahu ini adalah hakikat. Jadi ketika yang pertama mungkin sholatnya masih karena takut surga, karena pengen surga, karena pengen takut neraka. Ketika terus mengamalkan, terus sholat, akhirnya muncullah perasaan yang lillah. Sudah tidak lagi karena takut neraka atau ingin surga. Ketika sudah mulai lillah, inilah masuk ke dalam rasa, masuk ke dalam rasa. Inilah rasa ini disebut dengan hakikat. Dan hakikat ini, rasa ini hanya bisa dirasakan ketika sudah
mengamalkan. Ketika sudah mengamalkan inilah nanti akhirnya bisa merasakan hakikat, bisa merasakan yang dirasakan oleh kolbu. Sama seperti ketika kita makan buah jeruk gitu. Jadi kulitnya jeruk itu adalah syariat. Nah, terus ngoncainya itu adalah tarekat, dan memakannya itu adalah hakikat, dan yakin itu adalah makrifat. Yakin itu makrifat. Sampai niku yakin lek jeruk kuwi mau kecut mergo wis mangan. Lek urung mangan berarti ya urung ya. Ya aku nih ngomong yakin lek urung mangan itu gedabrus dubal. Ngomong wow, Gusti Allah ngene. Tapi gue gak tahu ngamale wirid, gak tahu zikir. Dabrus sing ngomong yakin ini mung yakin elu-ilu gitu, Islam ilu-ilu, gak Islam tenan. Nah, jadi kita yakin kalau jeruk itu tuh kecut sebab kita itu sudah memegangnya, sudah mengoncainya, sudah memakannya, dan kita sudah merasakannya. Kalau jeruk tadi itu tuh kecut sebab kita sudah memakannya, merasa. Nah, merasakan tadi disebut dengan hakikat, dan yakin tadi disebut dengan makrifat. Paham nggih, Pak? Paham. Mbah apa ora aku tunggu. Lanjut. Monggo iki ade urung. Terus monggo iki Pak Jenggot. Kayak aku jenggoten. Serbannya satu. Wah, ini serban yang paling mahal iki. Ngomongke makrifat ya tenanan, iki gak sing kebetulan to ya. Iki sing harga 10 juta. Enggak beneran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallah. Hormati nama. Barakallah. Alhamdulillah. Bantunya Barakallah. Entek. Ini disambung, mungkin saya ingin ada perkembangannya atau powernya bagaimana panjenengan, apakah niat atau tidak ketika mengamalkan ilmu ini. Monggo diamalni dengan istiqomah, niat patus ridhoni Gusti Allah. Dan kalau panjenengan saya masih diberikan umur untuk pertemuan bulan depan, sama seperti malam ini ditentukan, yaitu malam Jumat, Kamis malam Jumat, dan insya Allah ditentukan tanggalnya. Sekarang tanggal berapa ini, Sayang? 13. Insya Allah untuk bulan depan juga tanggal 13, pokoknya hari Jumat lah, nanti ditentukan ya di komunitas insya Allah untuk pertemuan bulan depan. Insya Allah nanti ada pengkajiannya, ada prakteknya untuk yang bulan depan itu. Insya Allah seperti menarik pusaka, atau biasanya ada yang sakit itu pemindahan penyakit. Sebenarnya pemindahan penyakit ini bukannya kita memindahkan penyakitnya ke suatu benda atau suatu hewan, itu sebenarnya tidak seperti itu. Ini ada asbabun nuzulnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam beberapa kitab dijelaskan itu, yaitu ketika ingin menghilangkan penyebab penyakit. Contoh sampean disantet urung aja mau mergo sampean mikir disantet tok, sampean disantet nyapa mergone. Bisa jadi karena sampean kenyik, cerewet, karena tanggung loaan terus disantet itu. Jadi intinya menghilangkan penyebabnya. Hati yang selalu menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Nanti ketika penyebabnya ini dihilangkan, insya Allah mudah untuk penyembuhan penyakitnya. Nah, ini nanti kita kaji untuk besok. Dan juga untuk penarikan benda pusaka prakteknya. Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Insya Allah tuh dan depan nggih. Monggo diamalkan istiqomah, karena kalimat tahlil atau zikir yang paling baik itu ialah kalimat la ilaha illallah. Monggo diniatkan mawon iki semuanya ini untuk mencari ridhonya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sebelum pulang dijebur-jebur dulu satu persatu ya. Monggo. Boleh kalau yang nggak bawa salin kepalanya saja. Kalau yang bawa salin semua badannya. Monggo satu persatu.
Batrau manu nunggu cuci muka. Oh iya. Setelah nanti jangan dulu kemana-mana ya. Temen anu belakang dia. Iya. Jangan tepok. Keti Kang Yon Kang. Amit nggih. Kenapa? Amit nggih. Sarung. Sarung tangan iki niki. Sarung apa? Pun mboten apa-apa monggo. Oh, enak kok bareng-bareng ngene mah. Saya dari Banyuwangi. Nah, sebetulnya gemblengan ini bagus ya. Saya rasa kalau saya sendiri sih sebetulnya ingin langsung dibaiat langsung oleh Gus Samsudin. Soalnya selama ini saya sudah setahun lebih ini mengikuti pengijasan beliau itu lewat YouTube-nya sudah saya jalankan, dan saya sudah menjalankan sholat malam di rutin. Dan luar biasa yang saya rasakan memang benar, semuanya benar, apa yang dikatakan Gus, semuanya ya tausiahnya semuanya itu benar. Nah. Ya saya sudah merasa ini, soalnya ada mungkin ya, insya Allah nggak tahu lagi, mungkin udah terasa kita tersambung dengan beliau. Setiap doa saya, setiap salat saya itu selalu mengirim Al-Fatihah ke beliau. Nah, ini saya rasa saat yang tepat. Saya menunggu waktu-waktu yang tepat seperti ini gitu. Saya sudah lama sebetulnya menunggu, dan ini benar, ternyata suatu saat pasti saya akan datang.